Izin share, Bu. Monggo, silakan. Hmm, Eh, bentar ya. Kok enggak, udah kelihatan, kok enggak panu ya? Aduh, kok enggak, kok ini ada. Ini kelihatan apa enggak ya? Atau Bu Ini Pia masih minta Bu has Pia. started screen sharing. Nah, Nah, udah muncul. oh iya. Selamat sore Bu Dia dan selamat sore teman-teman. Saya Yakoba nomor induk 23021. Saya mau mempresentasikan tentang carpal tunnel syndrome. Eh, Eh, Ditinjau dari kedokteran dan Bu ditinjau Kobi, dari ya. Bu Kobi bisa minta tolong dibuat slideshow Hmm, yang di Saya kanan atas 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 itu slideshow. slide mana sih? Oh, ini ya. Atas atas. Yang slide control ini ya, Ah, yang bukan. tulisan Yang Ada tulisan yang slideshow, Bu. atas Diklik ada aja. tulisan slideshow itu, diklik slide. So, atas atas Ya. atas ini kok kanan ada. Dekatnya bagikan itu loh Bu Jakoba. Oh, anu Atas. minta tolong Bu Bia aja Bu Bia daripada eh saya tak berhenti share dulu ya, tak berhenti share ya. Bu Bia minta Bu tolong. Sofia Aku Dek. maksudnya Bu Dia. Bu Sofia. Oh, gak Bukan Bu Bu apa-apa Dia. sih Solvia. mestinya Bu. Ambil latihan. eh, lah Nah ya, itu loh, itu enggak nggak ketemu ya. timbang Tulisannya habis. itu loh. Dekatnya Oh ini, tulisan bagikan itu loh. Ada tulisan slideshow ini itu. udah benar. Atas Enggak, atas Kanan atas atas. Terus ke kanan atas. atas, naik lagi naik lagi naik lagi, enggak. kursornya naik. Ini udah kursorku udah naik atas nih. Hmm? Bu Bia minta tolong aja dah. Anus, show meeting, slide control sini tulisnya. Apa itu ya? Bukan. Karena kalau Bu gini Bia, kecil nggak kelihatan tulisannya. Oh, Bu Bia minta tolong. Saya berhenti share dulu. Sudah, Bu. Di stop dulu ibunya, Bu. Saya udah stop udah share tak dulu Bu stop. Kobi. Bawah bawah bawah, Stop. stop share. Atas sih kalau stop share, terserah mana atas atau bawah. Oh ini stop share. Ah ya. Nah, kalau yang ini kelihatan enggak? Enggak ya. Ya lumayan Ya lah, udah. agak Hmm? diperbesar lagi bisa. Oh, lah, Nah itu perbesarnya saya belum paham slideshow Bu diklik, perbesarnya. slideshow diklik tadi bisa Ya itu nggak? tadi slideshow Bu. Eh? Itu loh tadi sudah nyenggol tadi, sebelahnya bagikan. Share option. Di Ini saya sudah nge-share, Bu, tapi nggak bisa. Ibunya harus di stop dulu ya. tak stop dulu lah. Iya, Iya, Ya biar stop saya Bu dulu bisa Kobi, masuk. stop Ya, dulu, dihapus dulu Bu Kobi. iya. Stop share-nya diklik. Nanti baru saya masuk. Tadi ini yang stop share. Tadi sudah saya klik stop share tapi enggak bisa. Apa saya keluar dulu? Enggak paham saya ini. enggak, jangan keluar, jangan keluar. Hostnya siapa, Bu Wardah? Bisa bisa nyetop share-nya Bu Kobi. Hostnya yang bisa ini nyetop.
Gimana ini saya? Gimana ya Bu Dia? Eh, aduh. Replace itu ya, replace current share itu ya. Nah, udah. Oke. Oke. Ya, silakan. Bu Bia minta tolong Bu Bia. Sudah kelihatan, Bu? Oh iya, Sudah. sudah. Sudah ya? Ya. Ah, Slideshow Mbak. Selamat sore Bu Dia, selamat sore teman-teman. ya. Ya, saya akan mempresentasikan tentang carpal tunnel syndrome di eh, pandang dari sudut kedokteran dan dari sudut TCM. Pertama masuk ke pengertian. Pengertian carpal tunnel syndrome adalah neuropati perifer akibat penekanan saraf medianus di pergelangan tangan kanalis carpalis menyebabkan gangguan sensorik dan motorik pada tangan bagian radial. Prevalensinya 1-5% dari populasi. Lebih sering terjadinya pada wanita di usia 40-60 tahun. Anatomi dan fisiologinya yaitu uh, terowongan karpal dibatasi oleh tulang karpal di dasar dan di dinding serta ligamentum carpi transversium di atapnya. Isinya adalah nervus medianus dan 9 tendon flexor. Saraf medianus mengintervensi otot tenar abdomen pollicis brevis dan openness pollicis dan flexor pollicis brevis. Klasifikasi etiologinya, klasifikasinya ada klasifikasi ringan, sedang, dan klasifikasi berat. Klasifikasi ringan tanpa ada kelemahan, ada sakit tapi tanpa ada kelemahan. Kalau sedang, kelemahan ringan di otot tenar, dan kalau yang berat maka sampai terjadi atrofi di otot tenarnya. Etiologinya gerakan repetitif, trauma, penyakit ismetik seperti diabetes, hipotiroid, artritis rheumatoid, dan kehamilan. Tata laksana kedokterannya penanganan konservatif, istirahat, splint, NSAID, fisioterapi, injeksi kortikosteroid. Penanganan operatif carpal tunnel release untuk mengurangi tekanan saraf medianus. CTS menurut traditional medicine biasa disebutnya atau BISENG, termasuk kategori BISENG atau painful obstruction syndrome. Penyebab utama invasi faktor patogen eksternal seperti angin, dingin, lembab, panas. Penyebab stagnasi Qi dan darah serta defisiensi Qi, darah, yin dan yang. Defisiensi sindrom menurut TCM pertama yaitu dem heat obstruction, yaitu nyeri panas bengkak kulit merah. Yang kedua cold dem, yaitu nyeri memburuk saat dingin dan ada rasa berat. Diferensi ketiga yaitu stagnasi Jijanxie, nyeri tajam kaku otot tenar mengecil. Diferensi yang keempat yaitu defisiensi Qi dan Xie, yaitu nyeri ringan, lemah otot. Yang kelima defisiensi Yin dan empty heat, ciri yang ada yaitu nyeri terbakar, tangan panas pada malam hari. Terapi akupuntur yaitu tujuannya untuk membuka sumbatan meridian, melancarkan Qi dan darah, nutrisi Yin dan Xie. Titik utama yaitu titik-titik di daerah lokal PC7, PC6, LI4, LI5, HT7, SC4, dan LU9. Titik tambahannya LI10, LI11, SP9, ST36, SP6, KI3, TU14, TU4, CV6, dan CV4. Atasnya lagi Mbak.
Wes, kesimpulannya, eh, carpal tunnel syndrome merupakan neuropati akibat kompresi nervus medianus. Penanganan mencakup aspek medis dan TCM. Pendekatan kombinasi medis modern dan terapi akupuntur dapat meningkatkan hasil penyembuhan dan mencegah kekambuhan. Balik dari atas lagi tadi. Ya, CTS, carpal tunnel syndrome. ya, Jadi sindrom di carpal tunnel ya di sini. ya, pergelangan tangan. Eh, eh. Jadi terutama di nervus medianus ya. Ya, Lanjut. Lanjut. Jadi kesemutan dan lain-lain. Oke, lanjut. Faktor risiko. Biasanya kalau pekerjaan yang berulang itu apa? Gerakan tangan yang berulang. Pekerjaan apa mengat- contohnya? meng- mengetik, anu, game, main gamer, Bu, terus melakukan kegiatan yang terus saya kayak orang pemain anu basket dan apa Basket. Nggak lain terlalu sih, jarang sih, Bu. kan ya. Yang Pemusik, sering yang apa? Ngulek gitu. Ngulek, ngulek Bu, ngulek tukang gado-gado Ya, ngulek tuh. ya. Terus habis itu yang apa? Ojek online itu, dia kan sering pakai tangan ini ya. oh gas rem, Ya, terus yang admin, petugas admin yang dia apa ngetik dan lain-lain itu kan dia pakai tangan itu. ya. Gamer Gamer juga ya, ya, Bu. ya gamer juga. Oke, Ya. lanjut. Diagnosis pemeriksaannya pakai Tinel test, Valen test, Tim- Durkan test, dan hand elevation test. Tinel test itu tinel diketuk ya. Jadi di ya, sininya ini diketuk. Kalau rasanya seperti apa ada yang kesetrum gitu, berarti ada penjepitan syaraf di PTS. situ. Kemudian kalau Valen test, ini tangannya diginikan, tahan sampai 6 detik ya. Detik. Kalau ada Ya, rasa seperti kesetrum, berarti memang ada penjepitan syaraf di situ. Kemudian kalau Durkan, Durkan itu ditekan pas di apa? Pas di sini, di tengah lokasi sini ditekan. Kalau misalnya apa? Rasanya seperti kesetrum, nah itu. Kemudian benar hand elevation test. Jadi tangannya diangkat ya, bisa seperti ini. Kemudian pemeriksaan penunjang, ini yang pakai alat. Diagnosis bandingnya, kadang-kadang nyeri di telapak tangan itu belum tentu sumbernya dari sini. Bisa juga dari servikal. ya, Jadi eh, bisa juga karena artritis ya. Artritis, kalau artritis harus dites sendinya juga. Jadi bedanya khasnya CTS itu Tinel test, Valen test, Durkan itu positif. Kalau tidak berarti ada itu nyeri apa revert pain atau nyeri yang menjalar dari tempat lain. Jadi bukan sumbernya dari situ. Lanjut. Jadi bisa diistirahatkan, bisa juga Risplin itu jadi pakai deker deker untuk tangan ya. ya. Oke, lanjut. Pencegahan hindari gerakan tangan berulang, jaga postur ergonomis, lakukan peregangan dan tangani sejak awal. Oke, lanjut. Untuk yang TCM masuk P syndrome, penyebabnya bisa jadi PPL, PPL angin dingin lembab panas, stagnasi cairan darah, defisiensi cairan darah, yin yang. Oke, lanjut.
Sebentar, sebentar. Lanjut. Eh, Oke, tadi kalau penyebabnya itu ya. Jadi seperti seperti ini ya. Apa diagnosanya apa, kemudian prinsip terapi disesuaikan dengan diagnosa. Jadi kalau misalnya apa diagnosanya ada sumbatan di meridian atau stagnasi di meridian, terapinya menghilangkan sumbatan, melancarkan qi. Kemudian kalau misalnya stagnasi darah, kok stagnasi apa namanya? Defisiensi darah, jadi menguatkan darah seperti itu. Nyeri, menghilangkan nyeri. Ya, Kalau cold dam apa lembab dingin ya. Lembab dingin ya, menghilangkan lembab dinginnya. Jadi ya, nanti terapinya dipanaskan dan seterusnya. ya. Tujuannya kalau Anda membuat diagnosanya pas, itu nanti prinsip terapinya juga lebih enak. Oke, lanjut. Jadi hindari gerakan berulang, jaga kehangatan, pergelangan tangan, lakukan peregangan, atur emosi, jaga postur kerja. Sarannya juga disesuaikan sama diagnosa masing-masing ya. Ya, Bu. Lanjut. Oke. Oke. Ada pertanyaan untuk CTS? Jadi kalau Mungkin misalnya penyebabnya bukan karena jadi nyeri di pergelangan di telapak tangan, tapi kalau penyebabnya memang bukan karena CTS, Anda terapi CTS juga nggak akan sembuh. Jadi harus harus dicek betul apakah penyebabnya betul dari situ atau bukan. Ya, ya. apa tadi Bu Kobi? Mau tanya apa? Anu, Bu. Ah, enggak maksudnya yang apa Tabelnya, kapital kolomnya belum. tabelnya nggak dicantum, belum di share. Ini yang presentasinya, yang bentuk kolomnya itu Mbak. Presentasi bentuk kolomnya yang di share yang bentuk kolom Mbak. Yang kolom CTS kolom ya. Oh, Ini ya Bu. Gede ke Raisa ya. Aku Raisa iya moco iya ya. iya iya iya. Iya. Mbak Bia bisa besarin apa gimana ya? Itunya berarti yang apa di atas atas kanan, oh, atas kanan itu kan Mbak ada yang Bia. dibesarkan, dibesar loh ke situ. Ukuran layarnya itu Mbak Bia, yang di pojok kanan atas. Dilebarkan layarnya. Share yang analisa ya, Bu. Yang CTS Iya, kolom tadi betul itu benar. tadi Mbak Bia, yang itu tadi cuma tadi kan masih kecil tampilannya. Hmm. Mm-mm. Ini tidak bisa besar lagi Mbak Bia. Iya, bentar, Bu. Aku enggak. Nah, Ah, ya ya. udah. Aduh, aku tetap tidak bisa baca Ibu. Ah, gimana Sudah ya? kelihatan. Ya udah Kelihatan enggak tapi apa-apa aku deh. tidak bisa. Jadi Ya Bu, maksudnya ini ya, jadi saya masing-masing besar. ada Iya,
ini dipandang dari sudut TCM ada 5 diferensiasi yang saya paparkan di sini. Yang ekses yaitu pertama invasi angin dingin lembab, terus eh, kelem- lembab panas, terus stagnasi Ji dan darah. Terus kalau yang defisiensi yaitu defisiensi Ji dan darah, terus sama defisiensi in dan empty heat. Itu pembagian defisiensi diferensiasi dari sindrom TCM. Etiologinya tuh eh, apa serangan angin panas itu serangan angin dingin dan lembab itu menyerang ke dalam otot, persendian dan meridian sehingga membuat terjadinya eh, lembab dan terjadinya kekakuan, rasa nyeri, rasa kesemutan dan rasa eh, kaku itu yang eh, eh, ciri etiologi dari invasi angin dingin dan lembab. Terus kalau etiologi dari lembab panas yaitu adanya eh, lembab dan panas di dalam apa ya, di dalam tubuh. Duh, huruf itu kecil banget. Terutama ya, ke tubuh terutama eh, menyerang persendian otot dan sendi menyebabkan ya. Makasih Mbak. Menyebabkan bengkak merah, sensasi panas, serta kekakuan pada sendi mengakibatkan gerakannya terbatas. Terus adanya ekses yang berikut adanya aliran ji dan darah yang stagnasi ji adalah aliran ji dan darah yang terhambat sehingga timbul nyeri tajam, baal kesemutan. Penyebabnya ada pemakaian yang berlebihan di pergelangan tangan, trauma, dan mikropostur statis. Hal ini jika berlangsung lama bisa mengakibatkan atrofi otot. Terus kalau yang defisiensi J dan C, kurangnya nutrisi yang ke tendon sehingga uh, otot dan tendon kekurangan nutrisi menyebabkan saraf menjadi baal lemah. Dan ini sering terjadi pada perempuan yang habis melahirkan, anemia, dan lain-lain. Terus yang defisiensi yin dan empty heat yaitu panas mengeringkan cairan di meridian sehingga terjadi kesemutan, rasa terbakar lebih mengganggu di saat malam hari. Terus Mbak bawahnya lagi Mbak. Terus aja ini udah saya sebut tadi. Kita masuk ke gejala. Gejala pada nyeri dingin yaitu nyeri kaku dan berat pada otot sendi atau uh, anggota gerak seperti yang ini terutama gerak tangan, nyeri semakin parah dengan cuaca dingin dan lembab dan mereda dengan panas. Gerakan terbatas atau tidak fleksibel, tidak ada tanda-tanda panas. Dalam hal ini perlu dimoksa. Dengan cara moksa lebih lebih efisien. Kalau untuk di lembab panas, uh, pergelangan bengkak ada gejalanya ada pergelangan yang bengkak, nyeri panas, rasa berat, kesemutan, warna kulit kemerahan, nyeri bertambah dengan panas. Kalau di ada stagnasi Ji, gejalanya uh, nyeri tajam, menusuk menusuk lokasi nyerinya tetap, tangan kaku, kesemutan kesemutan kronis, otot tenar mengecil. Kalau di defisiensi darah dan Ji, nyeri ringan, kesemutan lama, lemah otot. Nyerinya datang timbul ya, pergi. Tidak tidak terus-terusan gitu. Terus untuk yang defisiensi
ini ciri khasnya orangnya wajahnya pucat, mudah lelah. Terus defisiensi in dan empty heat, nyeri terbakar, kesemutan pada malam hari. Eh, Tangan kering, rasa panas pada telapak tangan. Eh, Gambaran lidah yang ada di apa namanya di Goldem itu yaitu lidah tebal, putih tebal dan lembab. Kalau di dalam lembab panas, lidah merah, selaput kuning lengket. Kalau di dalam stagnasi, lidah ungu tua dengan titik gelap. Kalau dalam defisien, lidah pucat, gambarannya lidah pucat. Kalau di dalam defisiensi in dan empty heat, lidah merah tanpa selaput. Gambaran lidahnya seperti yang ada di bawah. Tolong dinaikkan. Ya, itu boleh anu. Terus kalau di dalam nadi, kalau dalam nadinya untuk yang apa Demhit itu eh apa sih, lembab lembab dingin, lembab dingin itu udah Mbak, itu aja, diam dulu. Hmm. Itu ya itu nadinya ada di dalam, nadi lambat dan nadi licin atau ketat. Terus untuk yang lembab panas nadinya nadi licin dan nadi cepat. Kalau yang untuk stagnasi nadinya nadi cupi, nadi berombak ya. Terus kalau yang untuk defisien itu nadinya nadi lemah. Terus sama untuk yang tadi defisiennya defisien darah ya, darah dan C. Kalau yang defisien hmm, in dan empty heat, maka nadinya nadi tin, nadi tipis dan nadi cepat itu. Kalau di dalam garis keseimbangannya seperti yang ada di gambaran ini, kalau yang dem apa namanya dingin, invasi dingin itu dingin yang menonjol sehingga garis yin melampaui garis keseimbangan sementara yangnya di bawah. Kalau di dalam lembah panas, uh, yangnya yang melampaui garis keseimbangan dan yinnya yang di bawah. Sementara kalau di stagnasi Ji dan Xie, dua-duanya tuh um, di atas, dua-duanya kuat, sehingga ada stagnasi tapi tidak menunjukkan panas yang menonjol. Dia jadi sama-sama kuat. Terus kalau di defisiensi Qi dan darah sama-sama berada di posisi bawah garis keseimbangan. Kalau untuk yang defisiensi in dan empty heat itu sama-sama di bawah garis keseimbangan, namun uh, yin-nya yang lebih di bawah. Ya, terus prinsip terapinya untuk yang pertama itu uh, buang atau keluarkan angin, hilangkan dingin di meridian dan buang lembab karena ada invasi angin dingin ya, angin dingin dan jadi kita keluarkan angin, kita keluarkan dinginnya yang menyerang meridian dan hilangkan lembab. Terus yang di apa lembab panas kita hilangkan panas dan lembab melancarkan sirkulasi qi dan darah. Kalau di dalam stagnasi kita mengaktifkan darah, menghilangkan darah stasis dan membuka meridian. Kalau di defisiensi qi dan darah, kita menutrisi qi dan darah, kita menguatkan meridian. Terus dalam defisiensi in dan empty heat, kita menutrisi yin, menurunkan panas kosong dan menenangkan saraf. Metode metode itu tadi prinsip terapi ya. Metode terapinya yang pertama itu uh, hilangkan angin, hilangkan dingin, lembab, dan melancarkan ji dan darah.
Terus kalau di metode terapi untuk lembah panas, kita hilangkan lembah panas. Yang stagnasi Ji, kita lancarkan Ji dan darah. Kalau yang defisiensi in, memupuk Ji dan darah. Dan kalau yang defisiensi in, kita tonik yin. Terus Mbak, ya, ya itu sudah, udahlah itu udah. Oh ya, yang tadi yang di yang pertama itu kita dengan tambahan moksibasi itu ya, moksibusi, yaitu kalau yang dinginnya sangat-sangat berlebihan itu kita menusuk di uh, Guan Yin dan Mingmen dan kita memberi moksa. Terus pemilihan titiknya, pemilihan titik untuk invasi dingin, angin dingin dan lembab itu titik utamanya saya ngambilnya titik-titik lokal. Tapi sebelum kalau melihat dia nyerinya terlalu tinggi, uh, saya memakai metode balance method yaitu sistem 2, uh, apa namanya pairing, kiri kanan itu Bu, atas bawah. Terus sama titik-titik lokasi, apa titik-titik ase yang sesuai dengan yang kita diagnosa, yang kita melihat. Jadi ada titik-titik yang seperti yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu PC 7, PC 6 dan LI 4 dan lain-lainnya, itu nanti kita disesuaikan. Jadi tidak semua titik yang ini harus diambil. Terus Mbak turun sedikit titik tambahannya. Nah, disesuaikan dengan kondisi dengan merasa. Titik tambahannya kita ngambilnya GB6, GB20 untuk mengusir angin, SP9, ST40, CV9 untuk meregulasi lembab. Nah, yang di atas lagi untuk yang lembab panas, kita mau ngambil titik utama karena tadi kita menghilangkan panas, lembab dan panas. Jadi saya mengambil titik-titik SP9, Yinlinjian, Cusanli, dan Fenglong, dan Shuefen, sama LI11 Guci. Itu berfungsi untuk mengeluarkan lembab, menurunkan panas, dan memperkuat Ci ginjal untuk mengatasi faktor patogen lembab panas yang menyumbat meridian dan kemudian titik ase. Lah, sama seperti yang pertama, jika sebelum memakai titik ase, itu kan tadi untuk mengusir lembab panas ya Bu. Tapi kalau untuk nyeri lokalnya itu, kalau yang sana titik lokalnya terlalu sakit, kita mengambil sistem balance method, sistem 2 dulu, kemudian baru dilanjutkan dengan titik lokal yang sesuai. Dan dalam hal ini tidak boleh dimoksa, karena kita menghilangkan lembab panas. Terus yang berikut, uh, stagnasi stagnasi Ji ya. Stagnasi Ji, kita menghilangkan apa namanya, menghilangkan stagnasinya ya Bu. Itu berarti kita mengambilnya sekuanti loh Bu, LI 4 dan LV 3 titik utama yang saya pakai itu, terus dan Jong dan CV untuk menguatkan Ji, kita ditambah dengan Dancong dan Cihai untuk memerancarkan Ji dan darah, membantu mengurangi peredaran dan kekakuan. Terus mengambil kayak pertama juga, mengambil AC point. Terus di ya sama juga perlakuannya. Terus masuknya ke titik defisiensi C dan darah, naik lagi dikit. Nah, titik utama yang dipakai untuk uh, menaikkan G dan darah yaitu saya pakainya BL17, Keksu, Sanli, San Injiao, itu meningkatkan produksi darah dan energi tubuh, memperbaiki sirkulasi Qi dan darah, ya, dan juga memakai asset point. Kembali ke yang atas,
Ah, yang ini boleh dianjurkan untuk moksa karena ini dia lemah. Halo, ya. Ya, kalau sudah selesai, ganti yang lain ya. Ini waktunya sudah jam sekian. Ya, sudah, Bu Kobi. Ganti yang lain. Minta tolong juga Mbak Pia. Ya, ya, ini gimana? Saya lanjutkan tinggal dikit apa enggak usah, Bu? Nggak usah, Bu. Waktunya Oh iya ya. sudah jam 5. Ya, Oh iya. monggo silakan. Lanjutin Pak Eko ya. Ya Bu. Ya, Mbak Pia, makasih. Pak Eko dibantu share screen tolong. Mohon maaf, saya enggak pintar untuk share screen. Udah kelihatan, Bu? Belum Belum? Mbak. Belum Mbak. Oh, belum. Pak Eko ya. Yang PPT-nya dulu Mbak Pia. Oh, yang PPT-nya dulu ya, Pak. Iya Mbak. Terima kasih. Ya. Ya. Sudah, Pak? Sudah Mbak. Ya, Sudah. makasih. Assalamualaikum, selamat sore teman-teman dan Budi ya. Ya, Kali selamat ini sore. saya akan mempresentasikan nyeri bau atau shoulder pain. Pengertian nyeri bau. Nyeri bau adalah keluhan rasa sakit, nyeri atau keterbatasan gerak pada daerah bahu akibat gangguan struktur lokal bahu atau nyeri alih dari organ lain. Nyeri bau juga sering merupakan manifestasi dari peradangan, inflamasi, cedera atau trauma, degenerasi jaringan atau kompresi saraf yang menyebabkan aktivasi nociceptor atau reseptor nyeri. Anatomi bahu adalah meliputi tulang, terdiri dari humerus, scapula, clavikula, lalu sendi meliputi glenohumeral, acromioclavicular,
sternoclavicular. Lalu otot ada rotator cuff, supraspinatus, infraspinatus, subcapularis, dan teres minor. Bursa ada subacromial, lalu saraf ada axillaris, suprascapularis, plexus brachialis. Fisiologi terdiri dari traduksi atau cedera jaringan bau memicu pelepasan mediator inflamasi, prostaglandin, histamin, bradikinin, sitokin menyebabkan mengaktifkan reseptor nyeri, nociceptor di jaringan bahu. Yang kedua, transmisi impul nyeri dikirim melalui saraf ke serabut saraf. A delta fiber menyebabkan nyeri tajam dan cepat. C fiber nyeri tumpul dan menetap. Impul berjalan ke sumsum tulang, lalu sumsum tulang belakang, lalu ke talamus dan korteks otak. 3. Persepsi otak mengenali dan menilai intensitas nyeri, menghasilkan respon emosional lalu melalui sistem limbik. 4. Modulasi jalur penghambat nyeri dari otak periaqueductal gray nucleus magnus melepaskan endorfin, serotonin, dan noradrenalin untuk menekan impul nyeri. Gejala ada nyeri lokal, tajam, tumpul atau menjalar, lalu kekakuan bahu, bunyi atau gesekan saat bergerak, kelemahan otot bahu, nyeri menjalar ke lengan atau leher, kadang disertai bengkak dan kemerahan. Patofisiologi cedera atau overuse pada rotator cuff, bursa atau kapsul, mediator inflamasi melepaskan prostaglandin, histamin, bradikin, sitokin, menyebabkan edema, aktivasi nociceptor. Sensitisasi perifer, ambang nyeri menurun, nyeri berlebihan terhadap rangsangan ringan. Sensitisasi sentral otak atau sumsum menjadi hiperresponsif, nyeri menetap walau kerusakan minimal. Kronifikasi nyeri, aktivasi jalur nyeri terus berlangsung menyebabkan nyeri kronik. Lalu klasifikasi, 1. Berdasarkan sumber ada intrinsik gangguan pada struktur bahu, otot, tendon, bursa kapsul, contoh rotator cuff tear, bursitis, frozen shoulder. Lalu ekstrinsik berasal dari luar bahu, leher, contohnya leher, jantung, organ dalam, contoh radikulopati cervical, angina pectoris. 2. Berdasarkan mekanisme ada nociceptif akibat inflamasi atau kerusakan jaringan, neuropatik gangguan saraf perifer atau pusat, psikomatik pengaruh stres atau faktor emosional. 3. Berdasarkan waktu akut kurang dari 3 bulan, nyeri protektif, inflamasi aktif. Yang kedua, kronik lebih dari 3 bulan, sensitisasi saraf, nyeri menetap. Lalu yang keempat, berdasarkan struktur yang terlibat, otot, bursa, sendi, saraf, organ dalam. Etiologi nyeri bau sangat bervariasi dan umumnya disebabkan oleh kombinasi faktor mekanik, inflamasi, degeneratif, dan neurologis. Salah satu penyebab paling umum adalah tendinopati rotator cuff, yaitu peradangan atau degenerasi tendon supraspinatus akibat penggunaan berlebihan atau overuse atau trauma mikro berulang. Aktivitas yang melibatkan gerakan mengangkat atau memutar lengan secara terulang seperti pada pekerja industri dan atlet, postur tubuh buruk atau forward shoulder posture. Lalu faktor resiko, 1. Ada beberapa faktor risiko nyeri bahu. 1. Faktor mekanik dan postural, gerakan berulang, overuse, postur tubuh buruk, trauma atau jatuh. Lalu yang kedua, faktor degeneratif, usia lanjut, lebih dari 40 tahun, osteoartritis, degenerasi rotator cuff. Lalu yang ketiga, faktor metabolik, diabetes mellitus, obesitas, gangguan tiroid. 4. Faktor psikologis, stres dan kecemasan, depresi, gangguan tidur. 5. Faktor imobilisasi, pasca cedera atau operasi, lalu pasien stroke. Diagnosis nyeri bahu dilakukan secara bertahap, dimulai dari anamnesis untuk mengetahui karakter nyeri, pemeriksaan fisik dan tes khusus seperti NIR dan Hawkin, pemeriksaan penunjang seperti X-ray atau MRI membantu memastikan kerusakan struktur.
Pendekatan ini penting agar terapi yang diberikan tepat sasaran. Tata laksana, penata laksanaan nyeri bahu dilakukan secara bertahap, mulai dari terapi konservatif seperti istirahat, fisioterapi, dan obat antiinflamasi sehingga tindakan invasif seperti injeksi atau operasi bila diperlukan. Pendekatan holistik seperti akupuntur dan edukasi postur juga berperan penting untuk mencegah kekambuhan. Pengendalian Pengendalian nyeri bahu bertujuan mencegah kekambuhan dan memperbaiki fungsi bahu. Cara paling efektif adalah memperbaiki postur tubuh, melakukan latihan peregangan rutin, mengatur aktivitas harian, dan menjaga gaya hidup sehat. Upaya ini membantu mempertahankan mobilitas bahu dan mencegah nyeri kronik seperti gambar di samping. Nyeri bau secara Chinese medicine, etiologi dan patologi. Menurut tradisional Chinese medicine, nyeri bahu adalah manifestasi dari sumbatan qi dan darah di meridian bahu. Penyebab awal biasanya patogen eksternal, angin dingin lembab. Bila tidak tertangani, berkembang menjadi stagnasi qi dan darah, akhirnya menyebabkan defisiensi qi darah atau yin hati ginjal. Terapi akut Untuk yang akut, usir patogen dan buka meridian. Kronis, tonifikasi qi dan yin, nutrisi tendon dan tulang. Diferensiasi sindrom satu, untuk nyeri bahu, menurut definisi sindrom Chinese medicine itu ada 6. Angin dingin lembab, ditandai dengan nyeri bebat dan memburuk pada cuaca dingin dan membaik dengan panas. 2. Stagnasi qi dan darah, nyeri tajam dan menetap sering disertai pembengkakan lokal. Dems head, bahu merah, panas, bengkak, nyeri berat. Pelem, dem, obstruction, terasa berat, penuh, nyeri tumpul, gerak lambat, defisiensi qi dan darah, nyeri tumpul, lemah, berlangsung lama. 6. Defisiensi hati dan ginjal, nyeri tumpul kronik, kelemahan pada bahu dan pergerakan terbatas. Terapi konvensional dan TPCM. Terapi konvensional bertujuan mengurangi nyeri dan inflamasi, pulihkan fungsi gerak bahu. 2. Intervensi edukasi fisiologi NSAID, injeksi steroid, bedah jika perlu. Sedangkan tradisional Chinese medicine tujuannya mengurangi nyeri, menyeimbangkan aliran qi atau darah, menusi yin hati dan ginjal dan menghilangkan nyeri atau modulasi nyeri. Intervensi akupuntur plus moksibusi herbal pijet terapeutik. Titik terapi akupuntur nyeri bahu, titik yang sering digunakan kombinasi titik lokal dan distal, AC point, titik dominan, titik dengan indikasi khusus. Prinsip terapi akupuntur pada nyeri bahu menurut Chinese medicine adalah menghilangkan faktor patogen, melancarkan sirkulasi qi dan darah, serta menghangatkan meridian dan menghilangkan nyeri, menutrisi hati dan ginjal. Lanjut yang analisa, Mbak. Minta tolong. Terima kasih. Ya, oh, oh. Lanjut ya, Bu. Ya lanjut Pak, lanjut.
Kelihatan, Pak? Kelihatan, Mbak. Terima kasih, Mbak. Cukup. Lanjut, lanjut untuk keluhan nyeri bahu, diferensi Kalau sindrom. bisa dibesarkan, Mbak Via. Gimana ini? Segini. Cukup? Cukup. Cukup. Oke. Terima kasih, Mbak Pia. Lanjut ya, Bu. Dalam Chinese medicine, nyeri bahu menurut definisi sindrom ada ada 6 definisi sindrom. Pertama, invasi angin dingin lembab. Etiologinya paparan angin dingin dan lembab secara bersamaan, misalnya tidur di bawah kipas atau AC, kehujanan atau berada di cuaca lembab dalam waktu lama. Saat WC atau pertahanan tubuh lemah, patogen eksternal masuk melalui kulit dan pori-pori, menyerang meridian bahu, LI, SI, SG, dan gallbladder. Akibatnya terjadi stagnasi qi dan darah di jalur meridian menimbulkan nyeri dan kekakuan bahu. Lalu yang kedua, ada akumulasi lembab. Fungsi limpa lemah akibat dia tidak seimbang atau makanan yang tidak seimbang, berlemak, sering mengkonsumsi berlemak, manis, dingin, susu. Cairan tubuh tidak diubah dengan baik, membentuk lendir atau phlegm dan kelembapan yang berkumpul di dalam tubuh. Patogen lembab lendir ini menyumbat meridian dan kolateral bahu, menyebabkan stagnasi qi dan darah lokal, menyebabkan nyeri kaku dan berat. Lalu yang ketiga, panas lembab atau dumb head. Awalnya disebabkan oleh invasi angin lembab dan dingin ke dalam meridian tubuh. Bila tidak tertangani dengan baik atau berlangsung lama, lembab berubah menjadi panas internal atau damp transverse into heat. Bisa juga dipicu oleh paparan lingkungan panas lembab, diet berminyak atau manis, atau kelemahan limpa yang menyebabkan penumpukan lembab lalu berubah menjadi panas. Akibatnya qi dan darah terhambat menimbulkan nyeri bahu disertai tanda-tanda panas. Lalu yang keempat, stagnasi qi dan darah. Etiologinya cedera atau trauma lama pada bahu, bisa disebabkan jatuh, beban berat, overuse, atau pekerjaan berulang. Invasi faktor eksternal, angin dingin lembab yang tidak disingkirkan sepenuhnya menyebabkan stagnasi qi dan darah sekunder. Emosi tertahan, stres, kemarahan, frustasi menghambat pergerakan qi hati sehingga menyebabkan stagnasi qi lalu berubah menjadi stagnasi darah. Faktor usia lanjut atau penyakit kronis membuat sirkulasi qi dan darah melambat. Lalu yang kelima, defisiensi qi dan darah, penyebab kronis yang melemahkan qi dan darah. Usia lanjut, penurunan fisiologis produksi qi dan darah. Diet buruk, malnutrisi, makan tidak teratur, makanan dingin dan mentah. Kelelahan fisik atau mental yang lama, kerja berlebihan, setelah kehilangan darah, haid, berat, pendarahan, operasi, akibatnya tendon dan otot tidak menutrisi menyebabkan nyeri kronis, lemah, dan kaku. Lalu yang terakhir, defisiensi yin, hati, dan ginjal. Usia lanjut, etiologinya usia lanjut menyebabkan penurunan fisiologis yin, hati, dan ginjal. Penyakit kronis B-sindrom lama yang menguras cairan yin, kerja berlebihan, stres berkepanjangan, kurang tidur, menguras yin. Aktivitas seksual berlebihan melemahkan esen dan yin ginjal. Paparan panas lama atau konsumsi makanan pedas mengeringkan cairan tubuh atau yin. Akibatnya tendon dan tulang tidak ternutrisi, menyebabkan nyeri bahu kronis, kaku, dan lemah. Lalu gejala dan tandanya untuk yang invasi angin dingin, nyeri bahu, berat dan kaku, sulit digerakkan, rasa dingin dan berat di bahu, nyeri membaik dengan hangat dan memburuk oleh cuaca dingin atau lembab, kadang menjalar ke leher atau punggung atas, tidak ada kemerahan atau pembengkakan mencolok, pergerakan terbatas, sulit mengangkat tangan. Lalu tanda dan gejala akumulasi phlegm dan damp, nyeri bahu berat, kaku disertai rasa berat dan lemah di lengan atas,
kadang ada pembengkakan atau rasa penuh di bahu, nyeri tidak tajam tapi menetap dan tumpul, pergerakan sendi terbatas dan lambat, dapat disertai rasa berat di kepala dada, rasa penuh, nafsu makan menurun, badan terasa berat. Lalu gejala lembab panas atau dim heat, nyeri bahu merah, panas, bengkak, disertai rasa berat dan nyeri tajam. Daerah bahu terasa hangat saat disentuh, nyeri bertambah pada cuaca panas dan lembab. Pergerakan terbatas karena nyeri dan pembengkakan, dapat disertai rasa panas tubuh, haus, urin kuning pekat, dan tubuh terasa berat. Lalu yang stagnasi dan darah, nyeri bahu tajam menusuk menetap di satu titik, makin parah pada malam hari, pergerakan bahu terbatas, terasa kaku dan keras, daerah nyeri dapat tampak keunguan atau gelap, bahkan muncul benjolan kecil atau masa stagnan, nyeri berkurang setelah pergerakan ringan atau pemanasan, kadang disertai rasa dingin lokal atau kebas ringan. Lalu yang defisiensi C dan darah, nyeri bahu tumpul ringan tapi lama disertai rasa lemah dan kaku. Rasa nyeri bertambah saat lelah dan berkurang dengan istirahat. Bahu terasa dingin, lemah, dan sulit diangkat. Otot mengecil atau atrofi pada kasus kronis. Wajah pucat, lelah, pusing, berdebar, mudah berkeringat. Pergerakan lambat tapi tidak terlalu nyeri tajam. Lalu yang terakhir defisiensi yin hati dan ginjal. Gejala dan tandanya nyeri bahu kronis dan tumpul disertai rasa kaku dan kelemahan, nyeri lebih berat sore dan malam hari, membaik dengan istirahat, rasa panas dalam, trauma di bahu dan dada, keringat malam, pusing, tinnitus, nyeri pinggang, lutut lemah. Kulit kering, insomnia ringan, mulut kering. Lalu untuk lidahnya, untuk angin dingin lembab, invasi angin dingin lembab, lidah pucat dengan lapisan putih tebal. Untuk pelem, akumulasi pelem dan dem, putih tebal, lembab atau lengket. Untuk yang dem head, lidah merah dengan lapisan kuning tebal. Untuk stagnasi ci dan darah, lidahnya ungu tua atau terdapat bintik keunguan di tepi atau permukaan lidah. Lalu yang defisiensi ci dan darah, pucat tipis sedikit lembab. Sedangkan untuk defisiensi yin hati dan ginjal, lidah merah tipis sedikit atau tanpa lapisan. Lalu nadinya untuk yang invasi yang dingin lembab, dalam dan kencang. Lalu untuk eh, pelem dem, lidah licin dan dalam. Untuk dem head, cepat dan licin. Untuk stagnasi ci dan darah, nadi kopi atau wiri. Untuk defisiensi ci dan darah, lemah dan halus. Untuk defisiensi yin hati dan ginjal, halus dan cepat. Kemungkinan bagian yin yang untuk invasi yang ini lembab, ini yang yinnya menonjol di atas garis keseimbangan. Berikut juga sama dengan yang pelem dem karena lebih ke yinnya. Lalu yang ketiga dem head di atas garis keseimbangan karena ada panasnya yang berlebihan. Lalu yang untuk yang stagnasi cin dan darah ini di atas di atas garis keseimbangan tetapi tidak perbedaannya sedikit sekali. Lalu untuk yang defisiensi C dan darah di bawah garis keseimbangan. Lalu yang terakhir defisiensi yin hati dan ginjal bagiannya di bawah garis keseimbangan tetapi lebih kepada yinnya yang rendah. Terapi untuk sindrom invasi angin dingin lembab, usir angin, hangatkan meridian, keringkan lembab atau hilangkan lembab, lancarkan ci dan darah, redakan nyeri. Dalam istilah Majo Jati seperti yang tertulis ini, mohon maaf saya tidak bisa membacanya. Itu mungkin kurang pas nanti. Lalu yang untuk yang lembab pelem dem, prinsip terapinya hilangkan lembab dan lendir, perkuat atau dem atau pelem, perkuat fungsi limpa, buka meridian dan jalankan ci dan darah. Dalam istilah buku Majocia seperti yang tertulis,
Lalu yang ketiga untuk DMHET, bersihkan panas, keluarkan lembab, buka meridian, dan redakan nyeri. Lalu yang keempat untuk kasus defisiensi stagnasi Qi dan darah, prinsip terapinya melancarkan Qi, mengaktifkan sirkulasi darah, menghilangkan statis atau stagnasi, membuka meridian, dan mengurangi nyeri. Lalu yang kelima, defisiensi Qi dan darah, prinsip terapinya tonik untuk menguatkan Qi dan menutrisi darah untuk membuka saluran, meredakan nyeri dalam istilah Meiji seperti yang tertulis. Lalu yang terakhir untuk defisiensi yin hati dan ginjal, menutrisi yin hati dan ginjal, memperkuat tulang dan tendon, membuka meridian dan mengurangi nyeri. Lalu untuk metode terapinya invasi angin dingin lembab, metodenya reducing atau sedasi untuk mengusir patogen eksternal dan membuka meridian. Bila pasien lemah secara konstitusional, tambahkan sedikit reinforcing atau tonifikasi WC pada tahap akhir terapi. Lalu selanjutnya untuk yang Pelham DEM, metodenya reducing sedasi untuk menghilangkan lendir dan lembab, membuka sumbatan serta menggerakkan Qi. Jika ada kelemahan limpa, dapat ditambahkan sedikit reinforcing tonik limpa setelahnya. Lalu yang ketiga untuk DMHET, reducing atau sedasi untuk membersihkan panas, mengeringkan lembab dan atau menghilangkan lembab dan menghilangkan sumbatan. Tidak dilakukan tonifikasi karena merupakan pola akses. Lalu yang keempat, stagnasi Qi dan darah, metode terapinya lakukan sedasi untuk menggerakkan Qi dan darah, memecahkan stagnasi dan membuka sumbatan di meridian bahu. Bila kondisi kronis disertai defensi darah ringan, tambahkan sedikit reinforcing untuk menutrisi darah. Lalu yang kelima, defisiensi Qi dan darah, metodenya adalah tonifikasi untuk memperkuat Qi dan menutrisi darah agar tendon dan otot mendapatkan nutrisi dan sirkulasi lancar. Lalu yang terakhir untuk defisiensi yin hati dan ginjal, mentonik reinforcing menutrisi yin hati dan ginjal, menyeimbangkan panas kosong, menutrisi tendon dan tulang. Pemilihan titik akupuntur untuk invasi angin dingin lembab, RI15, SC14, SI9, SI10, AC point, titik pengusir angin dingin lembab, BL10, BL11, BL12, DU14, titik tambahan LI11, GB21, Susanli untuk memperkuat WC. Teknik sedasi sedang, manipulasi kuat untuk membuka meridian. Moxibusi disarankan untuk menggerakkan dan mengeringkan lembab. Lalu yang kedua untuk DEMPELM, pemilihan titik akupuntur, titik lokal nyeri bahu, LI15, SC14, SI1 atau titik AC point di sekitar bahu. Lalu titik untuk menghilangkan lendir atau lembab, ST40 Fenglong atau SP9, SP6, memperkuat limpa ST36, Susanli, BL20, CV12, melancarkan darah dan Qi, GP34 dan BL17. Teknik sedasi pada area sumbatan, tonifikasi ringan pada ST16 atau BL20 bila ada kelemahan limpa. Lalu yang ketiga untuk lembab, untuk DEMHET, pemilihan titik akupuntur, titik lokal nyeri bahu, LI15, SI14, SI9, GB21, titik AC point di sekitar bahu juga. Lalu membersihkan titik membersihkan panas dan lembab, LI11, DU14, SC5, GB34. Lalu mengeringkan lembab, memperkuat limpa, SP9, ST36, BL20, melancarkan Qi dan darah, BL17 dan SP10. Teknik sedasi atau reducing elektrosimulator dapat digunakan pada area bahu untuk inflamasi lokal. Lalu yang selanjutnya untuk stagnasi Qi dan darah, pemilihan titik akupuntur, titik lokal seperti tadi, lalu menggerakkan Qi, LI4 dan LI3 atau Forgetes, SJ5, lalu menggerakkan darah dan menghilangkan stagnasi atau statis, SP10, BL17, GB34, tonik tambahan jika kronis ST36, SP6.
Lalu yang kelima, defisiensi C dan darah. Pilihan titik terapinya tetap nyeri bahu seperti tadi, tonifikasi C, ST36, CV6 dan BL20, tonik darah, SP6, BL17, SP10, melancarkan C, LE4, GB34, teknik refocusing atau tonifikasi lembut, jarum tipis, retensi singkat, moksibusi ringan dapat digunakan untuk memperkuat C. Lalu yang terakhir untuk defisiensi hati dan ginjal, pemilihan tidak guntur, tonik yin hati dan ginjal KI3, KI6, BL23, BL18, liver nomor 8, melancarkan C dan darah di bahu, titik area bahu LI15, SC14, SC9, GB21, atau titik AC point, tonifikasi secara umum dan darah ST36, SP6, GB34 yang lingkungan BL17, teknik refocusing, tonifikasi lembut, retensi jarum sedang, moksibusi ringan bila bahu terasa dingin atau lemah. Saran dan anjuran untuk yang pertama, hindari cuaca dingin dan lembab serta paparan angin langsung, AC atau kipas pada malam hari. Gunakan kompres atau moksibusi hangat di area bahu. Kompres hangat maksudnya ini ya. Lakukan latihan bahu ringan, range of. Eh, Pak Eko, persingkat ya. Waktunya sudah sore banget. Iya, Bu. Sudah cukup sih, cukup. Jadi ini membaca sekian banyaknya mulai dari Bu Kobi tadi ya. Ya, oke. Ada pertanyaan untuk yang apa? Nyeri bau? Sudah Nggak ada, jelas Bu. ya. Oke. Untuk selanjutnya dilanjut besok aja ya. Besok kan masih sama saya sehari. Oh ya, baik, Bu. Ya, Baik, iya, Bu. Bu. Baik, Bu Ya, Dia. Bu. Ya, Ya, Bu. Makasih, Bu. ya sama-sama. Terima kasih, Oke, Bu Dia. selamat sore ya. Assalamualaikum Kasih warahmatullahi Budia. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya live ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Terima kasih. Di sana ada azan ya? Belum. Ada lagi. Stop, stop record, Mbak Dia. Lagi maghrib. Alhamdulillah nggak Dokter Lisa. Enak tenan Pak Eko. Enak kita hanya baca, tidak dioyak-oyak.